Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas bagaimana Linux menangani input dan output menggunakan file descriptor, redirection, pipeline, dan filter. Oke, langsung aja guys. Nah, jadi kita akan mencoba 4 percobaan di sini yang sebagaimana setelah disampaikan ke model. Nah, file descriptor dan lain-lain. Ini ada sedikit keterangan apa itu file descriptor, apa itu input output. Kita langsung ke percobaannya saja. Ya, mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya. File descriptor itu apa ya, kayak ada standarnya gitu. Standar input tuh kalau dalam Linux tuh 0, output tuh 1, dan error tuh 2. Jadi 0, 1, 2. Nah, terus eh apa namanya? Ini tuh fungsinya untuk mengalihkan output atau error dari perintah ke dalam file agar lebih mudah dianalisis atau disimpan. Jadi kayak filenya tuh output atau errornya tuh ditaruh dalam file gitu. Jadi kayak lebih mudah dianalisis daripada ngelihatnya dalam kode kan panjang. Jadi kita bisa pakai info ini. Nah, ini ada lagi dengan cat. Ini input standar dari keyboard. Ya. Update ya guys ya. Mainnya hebat. Kita cancel aja dulu. Ya. Apa yang mau kita masukin? Guys. Jadi seperti ini. Dia akan menampilkan halo guys. Kita dapat CTRL, Ctrl D untuk stop atau keluar dari inputannya. Kalau kalian coba-coba juga kayak bisa ini. Oh, itu guys. Ctrl C. Kalau saya biasanya pakainya. Oke, percobaan selanjutnya. Input dari keyboard dan output ke alamat internet. Oh, ini jatuhnya kayak kita mau mail something ya. Misalnya, kita, oh salah, mau mail. Um, ini, halo, subjeknya, terus isinya adalah salam ke. Oke. Tadi ya kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Ini untuk mengetahui standar error. Oke, perintahnya adalah mkdir dan mydir. Langsung saja. Oke. Nah, cannot create delivery file exist karena mydir ini sudah kita buat ya. Ini untuk membuatnya mydir, filenya sudah exist, cannot create directory mydir karena ya udah ada. Jadi ini output errornya. Itu guys. Oke, cobaan yang kedua ada redirection. Eh Seperti namanya redirection. Redirection tuh ini untuk mengalihkan apa ya? Left shift, right shift kalau di C++ tuh. Hmm, Mungkin lebih banyak di sininya ya, belokan redirectionnya yang paling powerful, dan jadi tuh kayak contohnya ada error. Jadi error tuh tidak show dalam code-nya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam file untuk disimpan dan dianalisis kayak errornya di mana. Jadi nanti tuh dia pakai perintah ini guys. Perintah seperti ini. Tombol satu, ke kiri. Ya, left shift, right shift di C++ pada umumnya. Ini fungsi itu ya menyimpan hasil eksekusi kayaknya lebih tepatnya ya, ke dalam file atau menggunakan isi file sebagai input untuk perintah lain ya. Kayak assign seperti itu mungkin. Oke, langsung kita coba ya guys. Kita ngebuat cat satu my file .txt. Oh, oke ini aja.
pencet kan my file txt. Nah, jadi kita tuh mau masukin cat tuh kan tadi kan buat output. Nah, jadi kita mau masukin apa ke dalam my dir? Halo, nama saya Bay. Jadi dalam file ini nanti ada teks ini. Ini guys. Oke. Jadi kan yang di mana kalau satu itu tadi kan output ya guys ya. Satu tuh output, dua tuh input, dua tuh error, nol tuh input. Apa saya kebalik? Ah benar, satu output, nol tuh input, dua tuh error guys. Karena ini pakai cat satu, save command file jadi itu dimasukin. Oke, oke nih, kan selesai nih. Kita cek. Nah, ini ada yang kedua, cat 0 my file txt. Berarti ini untuk masukkan my dear txt. Oh, berarti tadi tuh buat input, yang ini buat output. Saya kebalik. Oke, yes. Nah, jadi nanti ini menampilkan ya, yang sudah saya masukkan tadi dalam perintah untuk mengimport atau menampilkan isi dalam filenya. Kalian berupa txt jadi ya, udah masuk bar. Belokkan standar error untuk disimpan dalam file. Nah, misal nih, kita kan tadi udah bikin ini, section ini. Nah, ini kan error nih, ada tulisannya nih, ya kan? Kalian dapat masukin perintah mkdir my dir 2 itu perintah error terus my error txt. My dir 2 my error. Saya lupa udah bikin direktorinya atau belum. Udah ini terus my error txt. Nah, jadi errornya tuh ditampung di dalam sini loh, dalam file ini. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ada percobaan notasi. Lihat aja. Halo baru. Ada ya. Aduh, salah pencet. Nah, kita belum ada bikin apa-apa. Seperti yang terdapat pesan error. Kalau kita buat ls file baru 2 synout.txt. Jadi error itu simpan dalam txt. Kita selanjutnya adalah get out txt. Get out ini untuk menampilkan yang ada dalam filenya. Nah, file directory. Setelah kita tampilin isi file baru 2 out.txt 2 and 1. Coba kita masukin ini. Berarti pakai ini 2 and 1. Ini guys ya. 2 and 1. Oke. Wait. Nah, jadi kosong. Karena apa? Karena ya dikeluarin di dalam filenya. Ya ini sama sebetulnya sama kayak tadi. Untuk apa namanya? Melakukan standar output dengan file descriptor 2 ya standar error. Echo
bar 2 di apa, oh 1 baru begini. Terus kita buat cat file baru 2 file baru 2 baru 1. Cat baru isinya akbar 1 gitu. Kita clear aja dulu. Oke, selanjutnya adalah notasi append. Susah untuk dijelaskan, jadi kayak kita langsung coba aja ya. Ini kita akan memasukin kata kata pertama, kata kedua, kata ketiga ke dalam sebuah surat. Eko aku Eko adalah Eko manusia. Seperti ini. Salah. Kita tampilin. Nah, aku adalah manusia. Seperti itu. Dan ya, ini yang terakhir tinggal nambahin kata keempat ya, sama aja. Tinggal nambah lagi nanti di bawah ada hasilnya yang ini. Notasi here dokumen. Nah, sebagai pembatas input dari keyboard, pastikan bahwa tanda pembatas digunakan dengan tanda apa saja, namun harus sama dengan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Nah, jadi tandanya ini harus sama kanan kiri untuk membatasi ya, contohnya. Ya, halo apa kabar? Kabar baik. Oke. Nah, ini guys. Jadi ini untuk apa ya? Istilahnya kayak menambahkan banyak ya. Tapi ya di awalnya harus sama tandanya. Contohnya seperti ini lagi nih. Contohnya kita pakai dolar. Halo. Hmm, akan kalau udah ya tinggal close lagi dengan tanda X seperti ini. Oke, next itu ada notasi input keyboard adalah sebentar dari input keyboard artinya menampilkan file 1 kemudian input dari keyboard dan menampilkan file 2. Oh, set my file txt surat. Get my file txt min surat. Oh, kok nggak bisa? My dear txt min surat. Halo, nama saya Akbar. Malah menampilkan yang di dalam guys ya. Untuk membelokkan standar output ke file. Echo hello output. Gunakan operator ya seperti sebelumnya guys ya. Ini digunakan operator yang left shift right shift. Ini tulis hello. Get output isinya hello. Nah, close dulu. Untuk menambahkan output ke file.
echo byte output sama aja. Oh enggak, prinsipnya sama kayak di atas, cuma perintahnya beda. Kalau dia kan menambahkan output ke file, ya kan? Berarti dia pakai left right shift-nya 2 kali. Kalau yang standar output ke file, ya sekali aja. Karena kan untuk membelokkan ini untuk menambahkan output ke file. Kayak, ya, contohnya halo 2 kali, 2 kali, baik, ambil output hello hello. Nah, gitu guys. Untuk membelokkan standar input, ya sebaliknya. Input tuh ke dalam makanya. Jadi itu tuh panggilan perintahnya ya. Jadi masukin dalam ini untuk apa ya, memanggil datanya gitu. Maka standar input dapat dari mesin tapi tidak boleh menggunakan file yang sama sebagai input dan output. Misal cat output out, cat out, cat output out, cat output. Isinya hello dan halo. Kita pakai cat output, nah, kita kasih standar output ke dalamnya. Halo, kita panggil out, ya, out, ya isinya hello halo hello halo. Karena tadi kan di sini udah dimasukin kan, kayak ke double gitu. Pencet lagi, sorry. Seperti selanjutnya itu yang ketiga tuh ada pipa atau pipeline. Pipeline nih gimana ya yang jelasin ya? Pipeline tuh kayak namanya sih pipa, pipe. Jadi kayak penghubung untuk proses-proses selanjutnya, output ke dalam perintah lain atau enggak input ke dalam perintah lain gitu. Jadi kayak data satu sudah diproses, dilanjutin lagi, lanjutin lagi, nah itu namanya pipe, kayak sambungan atau jalurnya mungkin. Jadi itu tanpa disimpan, lanjut terus. Nih ada perintah-perintahnya. Eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Nah, kayak gini nih. Ini jadi langsung nih. Contoh, lihat lagi. Nah, dulu short. Kan ini langsung nih, perintahnya dua. Dulu short need air. Oke, ini sama. Dulu TMP. Ini masukin isi ke dalam TMP. Short TMP. Isinya adalah ini. RM TMP. Remove. Perintah remove. Atas min 1 garis miring atas etc dan more itu udah lanjutin perintah more-nya gitu. Jadi kita harus klik rl sudah. Berarti ini perintahnya lebih banyak ls more sort more. Banyak nih kalau di sini Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi kayak memproses ya. Jatuhnya ini kayak memproses nih. Jadi setelah melaksanakan perintah who selesai, lanjutkan ke short. Gitu. Nah, selanjutnya ada filter. Filter ini
seperti namanya filter ya, kayak untuk menyaring teks dan lain-lain, mengurutkan data, jumlah kata dan sebagainya. Ya kayak sort, fungsi sort, sort and apa ya kalau di C++ bahasanya, kalau nggak lupa. Ada beberapa perintah seperti ini. Nah, ini kita coba data teknis ya. Ya, mungkin kita langsung ke percobaan untuk eh apa ya, filternya aja guys ya. Nah, jadi kita langsung membuat file kelas 1 kan, kelas pakai pakai apa namanya, redirectional lagi, kelas .ps. Oke, kita masukin nama siapa aja tadi, 1 2 3 4 5. Oke, contoh 5 nama Akbar, Ardi, Iksan, Tio, Jay. Nah, udah. Setelah itu ya kelas 2 txt, ya, kelas kelas 2 txt, kita bikin kelas 2. Aziz, Desta, Kasdi, Daniel, Olga. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita tuh kayak bisa langsung mengkombinasikan head kelas 1 txt, kelas 2 txt, ini short. Ya, langsung tampilkan semua dalam isinya. Kita juga bisa meng-assign mereka cat kelas 1 txt, kelas 2 txt ke dalam kelas. Nah, jadi oke, satu. Nah, bisa lagi nih di short unit cat kelas txt, pakai pipe sort dulu terus unit. Nah, ada yang beda, iya, itu ngurupin sesuai abjad A, B, C, D, E, F, G sampai T kan paling akhir. Ini itu untuk apa ya jatuhnya, kayak mengurutkan sesuai abjad. Ya mungkin untuk percobaan-percobaan untuk operasi input outputnya itu ya guys ya. Nanti mungkin aku akan lanjut untuk latihannya sebentar ya guys. Nah, kita langsung ke itu ya, ke yang latihannya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang latihan ya guys ya. Lihat secara lengkap pada direktory aktif. Oke, untuk perintahnya itu ls-1. Nah, ini ada beberapa direktory aktif. Kita mau pakai contoh daftar txt itu ada isinya nggak ya, daftar txt. Oh, nggak ada isinya, jadi kita bisa pakai dia. Coba cat kelas 1.txt, ada isinya. Nah, jadi kita tuh ingin membelokkan info yang ada, apa namanya, belokkan tampilan standar output ke file baru. Jadi kita pakai cat 1.txt ke dalam daftar. Oh, nah ini daftar. Nah, jadi yang dari awalnya filenya dapat di dalam kelas 1, jadi kita pindahin ini ke dalam file daftar. Nah, dan tadi aku satu
ada file ada directory daftar. Oke, yang ke nomor 2, lihat daftar secara lengkap pada direktori etc password. Belokkan tampilan tanda output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Oke, kalau tanpa menghapus file sebelumnya, ini dulu. Jadi perintahnya itu untuk secara lengkap pada direktori etc dan password. Perintahnya ada satu dari sini etc password ke double untuk tanpa menghapus file sebelumnya. Kita pindah ke password. Nah, password. Nah, seperti ini guys. Jadi ya pindahin gitu, tanpa menghapus file sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu ada urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Ini kayak sama yang kayak kelas tadi ya. Perintahnya itu ada sort, start, nah, itu akan mengurutkan data dalam daftar. Oke, selanjutnya itu ada perintah untuk urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan output ke file baru. Kita pakai file daftar lagi ya. Perintahnya itu sama. Sort, sort daftar ke dalam urut. Aduh, Z. Tuh. Sekarang dalam urut ada Akbar, Arden, Ican, K, dan Tio. Seperti itu. Selanjutnya ada buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file remdir error. Oke. Nanti kita makdir nama filenya itu latihan 2. Ada buat sekali latihan 2 kan error ya guys ya. Nah, kita buat lagi latihan 2, terus kita pindahin dia ke dalam sorry, nomor berapa sih? Oh, nomor 5 ya. Ke dalam apa nih? Ke dalam RMD remedier error. Remedier error ke txt. Nah, ini saya tipe nih guys. Sorry guys. Nih, kan
kita ngebuat file latihan 2. Nah, terus kan perintah untuk error tuh dua ini. Nah, nama dir error.txt. Nah, coba .txt. Nah, jadi itu untuk manggilnya pakai cat kan, ya. Cat. Nama dir error.txt. Nah, gini guys, sorry guys, banyak tipe nih, tipe. Latihan 2. Nah, selanjutnya ada yang nomor 6, urutkan kalimat berikut. Nah, ini pakai perintah yang tadi nih, pakai perintah yang short tadi. Kita kan dengan menggunakan notasi here, dokumen A. Oke. Jadi kan kita perlu buat suatu file lagi ya. Coba kita buat get kota. Jadi isinya itu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Padang, Palembang, Palembang. Oke. Nah, jadi perintahnya itu untuk mengurutkan kalimat. Nah, kita bisa pakai perintah ini, get kota, terus not unit. Nah, udah urut kan? Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Palembang, Surabaya. Kayak gitu guys. Untuk mengurutkan kalimat. Sebenarnya sih kalian bisa pakai perintah satu lagi ya. Kayak gini. Sort, garis miring, IOR, di kata Bandung, Baya, Padang, Palembang, Lampung. Terus ini sama kayak awal yang tadi sudah saya jelaskan. Ini tuh untuk kayak apa ya, header nih, atau mungkin kalau dalam pasti kurung kayak gini, itu harus sama akhir. Nah, ini kan kita tuh ingin memindahkan data ini untuk diurutkan atau short. Nah, jadi nanti hasilnya ya udah, tapi nggak kesimpan dalam file. Ada. Kalau ini kan kita masukin dulu ke sebuah file, lalu kita urutkan sesuai dengan objek aja sebenarnya. Selanjutnya itu nomor 7. Hitung jumlah baris dari kata karakter dari file baru. Urut menggunakan file dan tambahkan data ke dalam file baru tersebut ke file baru. Oke. Kita pakai ini aja ya. Urut txt, lalu hasil. Kenapa nggak bisa ya? Karena kita nggak ada file urut. Kita kan nggak ada bikin file urut. Nah, kita ganti filenya di kota aja. Nah, hasil underscore wc. Nah, terdapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan 50 kata. 1, 2, ya pokoknya kayak gitu ya guys ya. Nanti ini tuh untuk mengurutkan sebuah baris dan kata. Kita dapat 6 baris dan 6 ini 6 jumlah dan 50 kata. Perintah ini tuh untuk memindahkannya dari kota ke dalam hasil tanpa menghapus yang sebelumnya. Oke, yang terakhir kita buat yang soal terakhir ya guys ya. Nah, kita di bawah ini untuk perhatikan hasilnya. Oke, berarti kita disuruh membuat file atau membuat sebuah file txt yang berisi docket ini. Kita buat cat assign ke vola.txt. Yang pertama itu docket cat duck dog chicken duck chicken duck chicken cat dan dog duck. Kita dapat CTRL-C untuk keluar dari sini. Kita sudah membuat file vola yang berisi ini. Nah, lalu kita dapat mengurutkan dan menghapus duplikat menggunakan perintah vola.txt untuk mengurutkan dan untuk menghapus. Cat, duck, chicken, cat. Nah, yang awalnya cat, duck, chicken, duck. Ini masih belum dihapus ya. .txt sorry. Menghapus yang berturut-turut baris sama. Oh, berarti berturut-turut. Karena tidak berturut-turut, jadi ya bisa. Selanjutnya ada perintah cat hello vola txt. Perintahnya grab dot terus grab mv ya. Nah, ini jadi menghapus mencari semua kata yang mengandung dog. Ada dog chicken dan dog duck. Oke. Nah, chicken dan duck. Nah, cat ini mengecualikan baris yang mengandung kata cat. Jadi yang mengandung kata cat itu nggak dimasuk. Jadi hasil cuma ini. Kita tuh mau nge-short kata-kata yang ada dog-nya. Tapi kita nggak mau ngambil yang ada cat-nya. Jadi ya udah, hasilnya seperti ini. Gitu. Yes, jadi mungkin ya kurang lebih seperti itu sih untuk percobaan dalam operasi input output standar Linux ini ya. Kurang lebihnya begitu ya guys. Makasih dan see you.